Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan bagi kita berada di tempat yang mulia ini untuk terus melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dengan berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufik dan hidayahnya kepada kita, serta menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dan menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fiqh Al-Ad'iyah wal Adhkar, fikih terkait dengan doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang zikir dan doa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta makna yang dikandungnya. Tapi sebelum itu beliau menjelaskan tentang pengantar untuk doa-doa itu, diantaranya tentang keutamaan doa, zikir, menuntut ilmu. Kemudian juga dalam hal ini beliau menjelaskan tentang adab daripada berzikir, di mana adab-adab dalam berzikir ini penting untuk kita perhatikan dalam rangka pelaksanaan zikir sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian di dalam kitabnya dan dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tentunya zikir sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, memiliki ketentuan tata cara pelaksanaan yang diinginkan oleh syariat ini untuk kita laksanakan dan memperhatikan ketentuan tersebut. Seperti sholat, akhirnya ada tata cara ketentuannya. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji terutama, apalagi ya, kemudian umrah atau yang lainnya dari amalan dalam agama ini, dan zikir termasuk di dalamnya. Maka penting untuk kita laksanakan apa yang menjadi amalan dalam agama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kita laksanakan menurut tata cara yang ditunjukkan oleh syariat ini dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia alaihissalam yang sahih. Tentu ini semua dalam upaya apa yang kita lakukan dari persembahan mengingat, berzikir, berdoa kepada Allah ini diterima oleh Allah. Karena zikir dan ibadah yang lainnya adalah persembahan kita kepada Allah. Untuk diterima oleh Allah, maka kita harus melaksanakan menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi, mempersembahkan ibadah ini menurut apa yang Allah inginkan, yang Allah cintai dan ridhoi untuk kita laksanakan. Maka semoga dengan mempelajari diantaranya adab-adab, ketentuan yang harus kita perhatikan dalam zikir ini sebagai suatu upaya ya untuk kita ketahui
bagaimana batasan dan adab-adabnya tersebut, dan bagaimana akhirnya kita melaksanakan zikir sebagai suatu persembahan ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah menjelaskan di awal kitab ini atau di awal penjelasan tentang adab zikir ini, beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, di mana dalam surah Al-A'raf ini dapat kita simpulkan kurang lebihnya ada 7 adab yang harus diperhatikan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah, berzikirlah, mengingat Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, pada dirimu, dengan penuh tadarru', yakni ketundukan, wa khifah, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan dengan tidak menjaharkan zikir perkataan kalian, bil guduwi wal asal, untuk kalian laksanakan zikir ini di setiap pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, ya. Setidaknya beliau menguraikan di sini ada 7 untuk kita perhatikan apa yang ditunjukkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini, ya. Beliau mengatakan, wa bayanu mashtamalat alaihi al-ayatul karimah minal jam'i bainal amri bi dzikrillah wa nahyi an diddih wa huwa al-ghaflah, wa hadhihi al-ayatu idafatan ila dilalatiha ala dhalik faqad ishtamalat ala jumlatin tayyibatin minal adab al-karimah allati yanbaghi an yatahalla biha dzakir famin hadhihi al-adab. Dan penjelasan tentang ayat ini terkandung di dalamnya penekanan yang sangat kuat untuk pelaksanaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambanya untuk berzikir kepada Allah. Ayat ini terdapat penekanan yang sangat kuat, karena dalam ayat ini secara umum Allah perintahkan kita berzikir dan melarang kita dari kebalikannya. Wadhkur rabbaka, berzikirlah, mengingat Allah Rabb kalian. Di akhir ayat Allah tutup, wala takun minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, yang tidak mengingat Allah. Ya, suatu yang ma'ruf yang dijelaskan para ulama, kalau ada suatu perintah untuk sesuatu amalan dan keterangan juga datang tentang larangan dari kebalikannya, maka ini menunjukkan penekanan dan penguatan bagaimana perintah tersebut benar-benar untuk dilaksanakan, bagaimana lawan dari perintah tersebut untuk dijauhi dan ditinggalkan. Ya, di antara contohnya adalah mengingat Allah. Allah katakan wadhkur rabbak. Allah tutup ayat ini, wala takun minal ghafilin, orang yang lalai, yang tidak mengingat Allah. Ingatlah Allah, jangan tidak mengingat Allah. Ingatlah Allah, jangan menjadi orang yang lalai. Ya, bukan sekedar perintah, tapi juga larangan dari kebalikannya. Maka ini penguatan, penekanan bagaimana pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Selain juga kata penulis, ayat ini setidaknya menjelaskan tentang adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam berzikir kepada Allah, dan adab-adabnya adalah berikut ini. Beliau mengatakan yang pertama,
an yakuna dzikru fi nafsihi li'anna al-ikhfa adkhal fil ikhlas wa aqrab ila al-ijabah wa ab'ad min ar-riya. Hendaklah zikir itu dilakukan fi nafsi, ya, yaitu berkesendirian, ya, karena dengan sembunyi, yakni tidak show up, menunjukkan sebagai orang yang zikir, itu lebih bisa menjadikan seorang hamba lebih ikhlas, karena dia mengingat Allah secara berkesendirian. Tentunya ketika itu dilakukan, tidak ada penilaian, pujian, pandangan, sanjungan yang dia cari ketika dia melakukan zikir ini berkesendirian, tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya kata Allah, wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Allah dalam berkesendirian, karena itu lebih memelihara keikhlasan, ya. Dan zikir berkesendirian juga, kata penulis, lebih dekat kepada pengkabulan. Ketika seorang berdoa, di mana doa di antara bentuk zikir, semakin seorang memenuhi keikhlasannya, ya, maka ini semakin dekat akan pengkabulan doa itu. Semakin dekat akan pengkabulan dari penerimaan zikir dan ibadah yang dilakukan. Kemudian juga wa'abad minarya. Dan dengan melakukan zikir berkesendirian, ya, sembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang atau tidak memperlihatkannya di hadapan banyak orang, itu lebih bisa menjauhkan seorang dari riya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, amalan yang secara khusus ditunjukkan oleh agama kita untuk disembunyikan, berarti penyembunyiannya itu lebih diutamakan daripada menampakkan, ya. Karena amalan dalam agama ini, ya, ada amalan-amalan yang memang diperintahkan kita untuk melaksanakannya dengan menampakkan. Ada amalan-amalan yang diperintahkan kita pelaksanaannya untuk menyembunyikan. Ada amalan-amalan yang tidak ada ketentuan anjuran khusus dari menampakkan atau menyembunyikan. Amalan-amalan yang memang dianjurkan dan diperintahkan menampakkan, maka diamalkan walaupun menampakkan, karena seperti itu yang diperintahkan. Seperti seorang sholat berjamaah. Berjamaah nggak mungkin seorang sembunyi-sembunyi. Ya, dia sholat berjamaah akan bertemu dengan yang lainnya. Namanya berjamaah. Ya. Ada ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Seperti diantaranya contohnya adalah berzikir ini. Ya, ini dianjurkan untuk dilakukan berkesendirian. Ada amalan yang tidak ada pengkhususan untuk dilakukan sembunyi atau secara terang-terangan. Ya, maka kalau tidak ada pengkhususan seperti itu, mana yang lebih utama, sembunyi atau terang-terangan? Maka kembali kepada maslahat, kembali kepada penjagaan keikhlasan yang bisa terus terpelihara pada diri seseorang dalam pelaksanaannya. Ya, ya. Contoh seperti ini, ya, kalau boleh kita jadikan contoh adalah sedekah. Ya, sedekah antara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu adalah kebaikan kedua-duanya. Akan tetapi mana yang lebih baik tergantung mana manfaat yang lebih besar dan lebih menjaga keikhlasan. Ketika seorang sedekah terang-terangan dalam rangka menarik orang-orang untuk ikut serta dalam bersedekah, ya, sehingga dia jadi teladan orang-orang ikut serta dalam sedekah, maka ini lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Ya. Akan tetapi ketika seorang mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keikhlasannya, atau mengkhawatirkan orang yang diberi
jadi jatuh harkat dan martabatnya, maka yang lebih utama memberi sedekah seperti ini adalah sembunyi-sembunyi, untuk lebih menjaga kehormatan orang yang diberi, untuk lebih menjaga keikhlasan diri, karena dia mungkin tidak kuat, khawatir hal-hal yang mengotori keikhlasannya dapat terjadi. Maka yang seperti ini lebih utama sembunyi-sembunyi. Maka inilah amalan kita yang diperintahkan untuk dilakukan terang-terangan, ya laksanakan, dan gak perlu takut kita riya dan seterusnya, laksanakan sebagaimana adanya. Yang diperintahkan untuk dilakukan secara sembunyi, maka lebih utama untuk kita perhatikan bagaimana ketersembunyian itu benar-benar untuk dilaksanakan. Nabi yang mulia alaihissalam mengatakan, di antara 7 golongan yang Allah akan beri naungan nanti yaumul qiyamah, ya, adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seorang mengingat Allah sendirian, kemudian mengalir air matanya, ya, karena rasa takut, karena kekhusyuan, karena pengagungan kepada Allah, karena dia ingat dosa-dosanya. Mengingat Allah sendirian, mengalir air matanya. Itulah keistimewaan yang Allah berikan orang yang mengingat Allah sendirian, yang penuh dengan kekhusyuan sehingga keluar air matanya. Menunjukkan ada keistimewaan anjuran di mana zikir itu untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Maka ini ditunjukkan juga oleh firman Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Berzikirlah, ingat kepada Allah berkesendirian pada dirimu, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, adab yang pertama. Adab yang kedua, an yakuna ala sabilit tadarru' wa huwa tadallul wal khudu' wal i'tiraf bit taqsir liyatahaqqaq fihi dhillatul ubudiyah wa inkisar li'azamatir rububiyyah. Hendaklah zikir itu dilaksanakan dengan penuh ketundukan. Ya, dengan penuh ketundukan sebagai seorang hamba, dengan penuh ketundukan berzikir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri yang penuh dengan merendahkan diri dalam membesarkan, mengagungkan Allah itu. Ditambah lagi masuk dari bagian tadarru' ini, seorang mengakui kekurangannya. Karena kita harus akui dan yakini betapapun kita mengingat Allah dengan mengagungkannya, mensucikannya, memujinya, membesarkannya, mentauhidkannya, Allah Subhanahu wa taala pastinya lebih agung, lebih terpuji, lebih suci dari apa yang bisa kita ungkapkan. Ya. Belum lagi ditambah kelalaian-kelalaian kita yang banyak kelalaiannya, yang gak sebanding dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diri kita yang lebih banyak lalai daripada mengingatnya. Maka ini harus kita hadirkan bagaimana kekurangan diri kita yang sangat kurang dalam mensucikan, membesarkan, mengagungkan dan mengingat Allah. Maka ini diantara makna dari tadarru'. Yang dimaksud dengan tadarru' ini penuh dengan kerendahan diri, merendahkan diri kepada Allah dan mengakui kekurangan yang ada pada diri kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika seorang melakukan seperti ini dalam berzikir kepada Allah, ini akan lebih membentuk penghambaan diri dan lebih menunjukkan pengagungan kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, ya, lebih menunjukkan penghambaan diri dan lebih menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, sayyid kita yang sejatinya
menetapkan, menentukan segala sesuatu yang kepadanya lah segala sesuatu kembali, tidak ada kebaikan kecuali darinya, tidak ada keburukan kecuali apa yang Allah hindarkan, jauhkan kita darinya. Ya, nah inilah tadarru, adab yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Dan ingatlah kepada Allah dalam keadaan kalian dipenuhi dengan khifah. Apa itu khifah? Dipenuhi dengan rasa takut. Ya. Ini rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran keagungannya, akan siksanya. Rasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian, menimpakan kejelekan karena kekurangan-kekurangan dan dosa kalian. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang kita lakukan daripada berzikir, mengingat kepadanya yang masih penuh dengan kekurangan. Rasa takut kalau apa yang kita panjatkan kepada Allah tidak kabulkan. Maka ini adalah rasa takut yang juga harus kita pelihara dan ada pada diri kita ketika kita mengingat Allah. Rasa takut yang lahir karena pengenalan kita terhadap keadaan diri kita. Keadaan diri yang pastinya jauh dari kesempurnaan dalam beribadah. Keadaan diri yang pastinya masih banyak berlumuran dengan dosa, kekeliruan, kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Maka laksanakan ibadah, di antaranya zikir ini, dengan kita juga memiliki rasa takut. Rasa takut yang akan mengobati dan menghindarkan diri dari sifat ujub. Dari sifat bahwasannya kita menyangka kalau ibadah yang kita lakukan ini menambah kekuasaan bagi Allah, memberi kepada Allah, berjasa kepada Allah. Rasa takut yang membuat kita tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang kita lakukan, untuk kita terus memperbaiki diri, karena itulah keadaan diri kita yang pastinya penuh dengan kekurangan. Maka rasa takut ini juga perlu untuk kita hadirkan dalam diri kita, khususnya ketika kita mengingat Allah. Tadarruan wa khifah, ya. Kemudian adab yang keempat, Allah berfirman, wadunal jahri minal qaul. Ya. Dan hendaklah kalian mengingat Allah dengan tidak menjaharkan perkataan kalian atau zikir kalian. Ini hukum asal daripada zikir, untuk tidak dijaharkan. Kecuali ada pengecualian yang memang dicontohkan oleh Rasulullah secara khusus untuk dilaksanakan secara jahar. Seperti kita pembacaan basmalah atau surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat subuh atau 2 rakaat sholat isya dan sholat maghrib. Nah, ini memang dijaharkan karena memang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menjaharkan. Tapi kalau tidak ada keterangan khusus penjaharan, hukum asal daripada berzikir itu adalah dengan sir, dengan kata berbisik. Itulah yang dimaksud dengan munajat, tidak mengeraskan suara. Kayak contohnya misal kita doa masuk masjid, ya, baca bismillah, salawat kepada Nabi dan meminta dibukakan pintu rahmat. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka ini dibaca dengan sir, bukan dengan jahar kita meneriakkan kalimat kita bismillah wassalatu dan seterusnya. Atau seorang hendak berdoa ketika ingin berhubungan suami istri, maka lakukan dengan sir. Maka hukum asalnya seperti itu, kecuali ada keterangan itu untuk dijaharkan. Kecuali ada keterangan untuk dijaharkan. Kalau nggak ada, maka hukum asal wadunal jahri minal qaul.
tidak menjaharkan perkataan itu. Ya. Kecuali ada keterangan dia dijaharkan, maka dijaharkan. Seperti misal contoh keterangan untuk dijaharkan ketika kita baca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya, untuk dibaca sebanyak-banyaknya setelah kita memakai pakaian ihram. Ya, setelah kita melakukan ihram, maka itu dijaharkan, dikeluarkan suaranya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salam. Ya, kalau nggak ada keterangan, maka kembali kepada hukum asal, wa dunal jahri minal qaul, dilakukan dengan tanpa menjaharkan perkataan. Ini pun terdapat isyarat bahwasanya zikir itu dikatakan zikir adalah dengan dilafazkan, tanpa dijaharkan, tapi lafaz itu dilafazkan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan, li'annahu aqrab ila husni tafakkur, dengan dengan tidak menjaharkan ini lebih bisa kita merenungi apa yang kita ucapkan dari pembesaran dan pengagungan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dibawakan di sini oleh penulis, wa dunal jahri minal qaul, kata Imam Ibnu Katsir, wa hakadha yustahab an yakuna dzikr la yakuna nidaan wa jahran balighan. Maka demikianlah, ya, disukai zikir itu tidak dengan nida, tidak dengan seruan. Kalau seruan itu berarti dengan suara yang keras, ya, bukan dengan nida, ya, seperti azan. Azan itu nida, ya, azan diperintahkan untuk dikeraskan, itu kepentingannya. Tapi zikir secara umum tidak seperti azan untuk diucapkan dengan suara yang keras, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, pada suatu safar, para sahabat mengeraskan suara mereka di dalam zikir dan doa mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Ketika mendengar para sahabat teriak mengeraskan suaranya dalam doa dan zikir mereka, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, kasihani diri kalian. Yang kalian seru itu bukanlah yang tuli atau tidak hadir mendengar apa yang kalian serukan, tapi yang kalian seru itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk mengecilkan suaranya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, wa dunal jahr, dengan tidak menjaharkan. Kemudian di antara adab yang kelima, kata penulis di sini, wa dunal jahri minal qaul, tidak menjaharkan berupa perkataan. Maka ini dalil di antara adab di dalam berzikir itu adalah bil lafz, dengan melafazkannya, ya. An yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Zikir itu dilakukan dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan hati. Jadi kalau kita masuk masjid, ya lafazkan, ucapkan. Ya, ketika kita makan, bismillah, lafazkan. Ya, ketika kita naik kendaraan, ya baca doanya, lafazkan. Ketika kita mau masuk kamar mandi, toilet, lafazkan. Di luar toilet tentunya. Ya, maka ini zikir itu adalah dilafazkan. Wa dunal jahr maknahu mutakalliman kalaman dunal jahr. Ini kalian berbicara dengan tanpa mengeraskan suara. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara perkataan beliau, penjelasan tentang zikir yang paling baik dan utama adalah berkesesuaiannya
antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang ada dalam hati dari pengagungan kepada Allah, dari pemahaman pengertian, ya, mengetahui apa yang dia ucapkan dari zikir dan doa tersebut. Ketika dia meminta, dia paham apa yang dia minta, dia tahu apa yang dia minta. Ketika dia membesarkan, mengagungkan Allah, dia paham, dia tahu pembesaran dan pengagungan Allah tersebut. Terjadi sinkronisasi antara lisan dengan hati dalam pemahaman dan pengagungan kepada Allah. Maka itu adalah seutama-utama zikir yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis juga menjelaskan di sini di antara adabnya juga an yakuna bil guduwi wal asal, ya. Zikir itu di antara adabnya sangat ditekankan khususnya di dua waktu ini, ya. Khususnya di dua waktu ini sangat ditekankan zikir itu bil gudu wal asal, di pagi dan petang, ya. Al gudu yakni ma ba'da salatil fajar, ya, yaitu setelah salat subuh, ya. Wal asal ini setelah salat asar di waktu petang. Inilah dua waktu di antara waktu yang sangat ditekankan zikir itu. Makanya ada contoh dari Nabi SAW secara khusus zikir pagi dan petang, untuk dibaca di pagi dan petang, ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Itu waktu utama untuk dibacanya zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam itu, ya. Penulis mengatakan an yakuna bil guduwi wal asal ay fil bukrati wal asyiyi fatadullul ayah ala maziyati hadainil waqtaini. Ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan dua waktu ini. Apa sisi keistimewaannya? Penulis mengatakan li'annahuma waktu sukun wa da'ah wa ta'abbudin wa ijtihad. Dua waktu ini sejatinya adalah waktu yang dipenuhi dengan ketenangan, ya, waktu untuk sungguh-sungguh, ya, seorang lagi baru bangun tidur, lagi lagi semangat-semangatnya, ya, waktu ibadah, ya. Wa ma bainahumal ghalib fihi al-inqita' ila amril ma'ash. Adapun waktu di antara dua waktu ini umumnya adalah waktu untuk kita menjalankan aktivitas hidup, bekerja, ya, berdagang, ya, dan lain-lain, mencari nafkah. Biasanya di antara dua waktu ini. Adapun waktu setelah asar, maka itu waktu istirahat, ya, untuk diutamakan, digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh, nih waktu setelah kita bangun dari istirahat, terkumpul energi di sana untuk kita bersungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, ya. Belum lagi ditambah keterangan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam bahwasanya dua waktu ini juga adalah waktu di mana amal itu dilaporkan kepada Allah. Pergantian malaikat malam dan malaikat siang bertemu di dua waktu ini, ya, di mana malaikat siang bergantian dengan malaikat malam itu terjadi di waktu asar, ya, menjelang maghrib. Malaikat malam bergantian dengan malaikat siang, ya, ini di waktu subuh, ya. Maka tentu diharapkan seseorang ketika dia berada dalam keadaan berzikir kepada Allah, ya, wabil khusus zikir itu adalah salat, maka ini sangat disukai, ya, dan ditekankan sehingga dia dilaporkan kepada Allah dalam keadaan
beribadah. Makanya untuk sholat di dua waktu ini, yaitu waktu subuh dan waktu asar, terdapat keistimewaan tersendiri dari Nabi SAW. Akan keutamaannya Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat di dua waktu dingin. Dua waktu dingin itu waktu dingin paling dingin dari waktu malam, dan itu adalah subuh, dan waktu dingin di waktu siang, dan itu asar. Maka siapa yang salat subuh dan salat asar ini pada waktunya, dia dijamin masuk surga, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dia dijamin masuk surga, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dua waktu ini memang adalah dua waktu yang istimewa. Ya. Umat Islam sendiri di antara julukan, ya, dari umat Islam berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, umat ini adalah ummatul asr, umat waktu asar. Ya. Dan waktu asar banyak keutamaan yang datang keterangan dari Rasulullah SAW. Di antaranya umat ini umat waktu asar. Nabi pernah menjelaskan, ya, permisalan tentang umat ini dengan umat sebelumnya itu seperti seorang yang mempekerjakan suatu pekerja dengan perjanjian menyelesaikan pekerjaannya sampai petang hari. Ada yang mengikat perjanjian, ya, untuk bekerja, tapi di waktu siang, di waktu tengah hari dia meninggalkan pekerjaan dan tidak menunaikan apa yang diperjanjikan. Maka dia pun tidak mendapatkan bayaran sebagaimana mestinya. Kemudian dilanjutkan oleh pekerja berikutnya yang meneruskan pekerjaan sampai waktu asar dan tidak menyelesaikan sampai selesai. Maka dia tidak mendapatkan juga sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya ada pekerja yang mengerjakan sisanya hanya sampai waktu asar selesai, dan dia yang mendapatkan bayaran yang penuh dan keutamaan. Dan inilah kata Nabi SAW permisalan antara umat ini dengan umat sebelumnya. Umat ini seperti pekerja yang mempekerjakan, menyempurnakan pekerjaan itu di waktu asar sampai selesai. Maka umat ini dikatakan umatul asar, dengan sedikitnya waktu yang mereka lalui, tapi mereka mendapatkan keutamaan pahala berlipat ganda yang sangat banyak karena mereka menyelesaikan dan menuntaskannya. Ya, di waktu asar juga waktu di mana silih bergantinya malaikat untuk melaporkan dan bergantian menjaga hamba dan melaporkan amalan seorang hamba kepada Allah. Di waktu asar khususnya hari Jumat ada waktu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita berdoa karena itu waktu mustajab. Ya. Kemudian juga asar juga adalah waktu, menurut sebagian para ulama mufassirin, makna firman Allah yang Allah bersumpah dengannya, wal asar, demi waktu asar. Salat asar juga sendiri adalah salat yang secara khusus Allah perintahkan untuk dijaga. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah, laksanakan salat 5 waktu kalian, khususnya salat pertengahan, dan kata Nabi salatul wusta, salatul asar, salat asar. Maka asar punya keutamaan sebagai waktu yang khusus, yang istimewa, ya, untuk kita perhatikan di dalam mengingat Allah, wabil khusus melaksanakan yang Allah wajibkan. Begitu juga dengan waktu subuh. Waktu subuh, waktu bergantinya malaikat malam dan siang, pelaporan amalan seorang hamba, dan dia juga adalah waktu di mana amal soleh dipersaksikan, khususnya sholat. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Laksanakan sholat subuh karena itu dipersaksikan khusus oleh para malaikat. Ya. Kemudian perintah secara khusus kita untuk banyak berzikir di waktu subuh. Nabi yang mulia alaihi wasallam sendiri bersabda, wa burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada pagi harinya. Maka dua waktu ini adalah waktu yang utama, ya, sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala juga mengistimewakan, menyebutkan dua waktu ini untuk kita perhatikan bagaimana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bil guduwi wal asal, ya, bil guduwi wal asal, ya. Ini hendaklah kalian berzikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian yang ketujuh di antara adabnya, ya, penekanan larangan untuk menjadi orang-orang yang lalai. Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Ini janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, yaitu orang yang lalai dari mengingat Allah. Ya, orang yang lalai dari mengingat Allah, khususnya lalai dari melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Ya, karena kelalaian yang paling besar adalah kelalaian di dalam menunaikan yang Allah wajibkan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan wa fihi isy'arun bi talabi dawamid dzikri wal istimrar alaih. Ini dalil isyarat di antara adab zikir juga yang harus kita perhatikan. Zikir itu untuk dilakukan secara istimrar, secara berkesinambungan terus menerus. Ingatlah kepada Allah, jangan jadi orang yang lalai. Maka teruslah kalian mengingat Allah, berkesinambungan. Wabil khusus pelaksanaan yang Allah wajibkan, jangan sampai terputus untuk ditinggalkan dan disia-siakan yang Allah wajibkan itu. Ya, maka ini diantara adabnya. Ya, jangan menjadi orang yang lalai. Untuk zikir itu dilakukan secara istimrar, terus menerus. Ya, ini ada 7 adab, ya, yang sekiranya terkandung dari ayat yang mulia ini. Firman Allah surah Al-A'raf ayat 205, ya. Dan penulis menjelaskan adab ini dijelaskan oleh Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil. Walidzikir adabun katsira ukhra sayati ma'ana syai'un minha lahiqan. Dan zikir selain dari 7 adab yang disebutkan dalam ayat ini, juga terdapat keterangan adab-adab yang lainnya untuk kita perhatikan yang akan kita bahas di kesempatan yang lain, kata penulis. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innallaha tabaraka wa ta'ala lamma hatha 'ala dzikr, ya, fi hadhil ayah wa raghaba fi wa hadzara min diddih wa huwal ghaflah, dzakara aqabaha fil ayah allati taliha ma yuqawwi dawa'i dzikr wa yunhidul himam ilaihi bimadhil malaikati alladzina yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Ini setelah firman Allah surah Al-A'raf ayat 205, Allah menjelaskan tentang adab-adab zikir, perintah berzikir, larangan dari lalai dari mengingat Allah. Ayat selanjutnya ternyata Al-A'raf ayat 206, penjelasan di antara penguat motivasi untuk kita banyak berzikir kepada Allah yang akan membangkitkan, ya, semangat kita untuk terus menjaga zikir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan menjelaskan bagaimana keadaan para malaikat yang tidak pernah bosan, jemu untuk terus bertasbih, mensucikan, mengagungkan Allah di pagi dan di malam hari. Allah berfirman, "Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun." Ya, sesungguhnya para malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah dan terus bertasbih kepada Allah, dan mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah perintah kita untuk banyak mengingat Allah, larangan dari lalai. Allah menyebutkan tentang keadaan para malaikatnya. Ini tidak lain untuk memotivasi kita. Bagaimana Allah memuji para malaikatnya dengan apa yang ada pada mereka dari zikir dan ibadah. Maka ini memotivasi kita untuk juga melakukan hal yang sama, untuk jangan jemu dan mengikuti kejemuan, ya, di dalam berzikir, mengingat dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina inda rabbik", sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Allah, maksudnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah puji, ya, keadaan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Wa innama dzakarahum bihadhihi
liyutashabbah bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Allah sebutkan malaikat di dalam surah Al-A'raf ayat 206 ini agar kita meneladani atau setidaknya menyerupai mereka, ya, berusaha untuk menyerupai mereka di dalam banyaknya taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada syuri'a lana sujud hahuna lamma dzakara sujudahum. Oleh sebab itulah disyariatkan kita untuk sujud ketika membaca ayat ini, ketika Allah menjelaskan tentang sujud mereka. Ini ayat ini termasuk ayat yang masuk ke dalam bagian sujud sajadah, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi yang mulia SAW bersabda, ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbiha yutimmuna sufufil awal wa yatarassuna fis saf. Ya, tidakkah kalian bersaf seperti malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka para malaikat menyempurnakan saf pertama sampai penuh, kemudian mereka meluruskan saf mereka tersebut. Maksudnya dibawakan hadis ini sebagai gambaran buat kita sekalian, disukainya kita untuk menyerupai para malaikat dalam kebaikan ibadah mereka, seperti menyempurnakan shaf dan meluruskannya. Seperti diantaranya yang Allah jelaskan pujian pada malaikat, bukan sekedar pujian menjelaskan keadaan malaikat, tapi ini untuk memotivasi kita, ya, untuk ikut serta melakukan hal yang sama. Banyak mengingat Allah, tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan juga di sini oleh penulis rahimahullah, wa yaqulu Syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah, tsumma dzakarallahu ta'ala anna lahu ibadan mustadimina li'ibadatihi mulazimin li khidmatihi wa humul malaikah. Allah menjelaskan ada hamba-hambanya yang terus-menerus beribadah dan berkhidmat kepada Allah, dan dia adalah para malaikat. Lita'lamu annallaha la yuridu an yatakaththar bi'ibadatikum min qillah wala liyata'azzaz biha min dillah. Ini Allah menjelaskan diantaranya hikmah penjelasan Allah tentang keadaan ibadah para malaikat, agar kita semua paham, agar kalian paham wahai orang-orang yang ibadah dari manusia, bahwasannya akhirnya Allah perintahkan kalian untuk ibadah, ya, bukan menginginkan sesuatu dari kalian, bukan ingin kemuliaan dari kalian. Para malaikat banyak yang ibadah dan terus menerus ibadah kepada Allah. Allah nggak butuh ibadah kepada kalian. Allah nggak butuh ibadah kalian, ya. Allah nggak memerlukan ibadah kalian. Ya, ini diantara hikmah Allah menjelaskan tentang keadaan malaikat yang beribadah dan terus menerus ibadah, agar kalian paham yang Allah perintahkan kepada kalian dari perintah berzikir, tidak jadi orang yang lalai, bukan berarti Allah ingin kemuliaan dari kalian, ya. Wa innama yuridu naf'a anfusikum, tapi sesungguhnya Allah ingin kebaikannya buat kalian. Karena Allah nggak butuh kepada zikir kalian, ibadah kalian. Para malaikat Allah yang sangat banyak, yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, itu semuanya menghambakan diri beribadah, berzikir, mengingat Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya Allah nggak perlu lagi apa yang menjadi kebaikan dan ibadah kalian, dan itu tidak menambah sedikit pun apa yang menjadi kekuasaan Allah dengan ibadah kalian. Untuk kalian pahami, ibadah yang Allah perintahkan itu pada akhirnya untuk kebaikan kalian, manfaat kalian, ya, untuk kalian jadi beruntung, dilipat gandakan pahala ganjaran buat kalian, ya. Kemudian kata Syekh Nasir Sa'di, faqal, Allah berfirman, innalladzina inda rabbik, sesungguhnya mereka yang ada di sisi Allah, maksudnya para malaikat yang didekatkan dengan Allah, para pemikul arsy yang mulia, tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, bahkan mereka tunduk patuh kepada perintah Allah, dan wa yusabbihun, dan mereka senantiasa bertasbih di pagi dan di malam hari, tidak ada di antara mereka yang jemu dan bosan, walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah sajalah
mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hamba-hamba ini mereka meneladani para malaikat itu, malaikat yang mulia di dalam istimrar dan terus menerusnya mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan para ulama ini dapat kita perhatikan dan simpulkan setidaknya dua hikmah Allah menjelaskan ibadah para malaikat kepada kita sekalian. Hikmah yang pertama, agar kita jangan merasa besar dengan ibadah yang kita lakukan. Pada akhirnya Allah nggak butuh kepada ibadah kita, bukan untuk menambah kekuasaan atau kemuliaannya. Toh para malaikat juga sangat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dijelaskannya ibadah para malaikat adalah isyarat untuk kita juga ikut serta seperti mereka dalam terus-menerus dawam, ya, dan tidak jemu dan bosan dalam beribadah kepada Allah, tentunya sampai akhir hayat kita. Ini dua pelajaran besar, ya, dari hikmah disebutkannya para malaikat dalam ibadah mereka kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dari bagian yang ke-9 di bab ini yang disebutkan oleh penulis tentang adab daripada zikir, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, atau tambahan dari apa yang kita bahas, mungkin sebelum kita tutup dipersilahkan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemandangan, ya, pencerahan apa yang disampaikan Bapak Ustaz mengenai adab berzikir. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan atau kami tangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz, bahwa zikir itu bagian daripada mengingat Allah. Saya mencatat bahwa mengingat Allah itu, kalau saya simpulkan tadi, bisa dilafazkan secara keras sebagaimana talbiyah dan sebagainya. Bisa juga di dalam ucapan, di dalam ucapan yang tidak dikeraskan, dan juga di dalam hati. Ya, ada 3 hal itu saya kira. Nah, saya mengacu pada mengingat Allah yang di dalam Al-Quran. Saya lupa di surat ayat berapa itu. Ingatlah Allah saat berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, begitu ya, ada. Itu mungkin surat di mana mungkin nanti Pak bisa menjelaskan. Ingatlah Allah saat berdiri, duduk, dan berbaring. Ini yang saya tangkap, bahwa kita itu setiap detik itu harus mengingat Allah. Ya, betul ya Pak ya. Saya kira manusia itu setiap detik harus mengingat Allah. Nah, masalahnya bagaimana mengingat Allah yang setiap detik kita harus mengingat Allah. Nah, di sini saya melihat bahwa harus ada linkage, bahwa zikir itu adalah bagian dari ketauhidan, meningkatkan ketauhidan. Bagaimana melinkage peningkatan ketauhidan ini bisa meningkatkan juga segi kemanusiaan, hablum minanas. Ya, yang saya melihat sekarang ini banyak yang kita ketauhidan ditingkatkan, tapi sisi kemanusiaannya belum kelihatan. Sebenarnya linkage ketauhidan dan kemanusiaan ini kan harus nyambung. Saya kalau melihat di dalam rukun Islam itu kan ada asyhadu alla, ya, apa itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang saya tangkap pesan yang ada di dalam rukun Islam itu adalah yang pertama itu syahadat, adalah zikir tadi, salah satunya mungkin ya, ini mohon nanti dikoreksi. Kemudian sholat itu adalah ucapan yang disertai dengan tindakan dalam rangka ketauhidan, hablum minallah. Nah, yang ketiga zakat, puasa, dan haji itu adalah bagian daripada
melinkis ketauhidan tadi menuju ke kemanusiaan. Zakat itu adalah presentasi daripada kepedulian kita pada manusia lain. Ini yang saya kira sering kali tidak nyambung. Banyak hal yang ya saya merasa ini yang harus disambungkan, gitu. Ketauhidan dan kemanusiaan itu harus disambungkan. Dan dengan ketauhidan itu kita menjadi pedulinya itu lebih besar. Dalam zakat ya, pesan dari zakat itu saya tangkap seperti itu. Kepedulian dalam apapun, dan itu harus masuk di dalam alam bawah sadar kita. Karena tadi kan mengingat Allah tadi kan, berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti kan mengingat Allah itu setiap detik kita. Jadi setiap detik kita itu di dalam pikiran dan hati kita selalu peduli apa yang harus kita lakukan di dalam setiap lingkungan apa yang ada di lingkungan kita. Kedua, puasa. Pesan apa yang ada dalam puasa itu adalah bagaimana kita menjaga hati, ya, menjaga hati supaya kita jaga perasaan orang. Kita tidak sombong, tidak serakah, tidak yang jelek-jelek. Yang selanjutnya adalah haji. Haji itu adalah pesan yang ada itu bagaimana manusia itu setiap detik harus membangun interaksi. Yang saya tidak melihat selama ini bagaimana melingkit antara belum naruh dan belum nas ini. Nah ini saya lihat rukun Islam itu hanya di ya haji aja. Tapi pesan yang besar di dalam haji itu apa? Interaksi. Ya di situ akan ada transaksi, ada semuanya maka dengan interaksi itu akan semuanya akan kehidupan itu akan hidup, gitu ya. Dengan peduli zakat tadi, kehidupan itu akan itu tadi manusia itu akan selalu peduli pada lingkungannya, dan pedulinya bukan hanya setengah-setengah tapi total. Ya. Itu yang mungkin pesan yang ada di dalam zakat itu. Dan juga puasa itu kita peduli dan kita selalu menjaga hati, selalu kita itu tidak sombong dan sebagainya. Nah saya itu di dalam ingat Allah, saya itu selalu berpikir bahwa saya itu untuk memudahkan saya sendiri ya, untuk mengingat Allah itu saya itu bagikan debu di alam semesta ini. Ya Pak, kita itu sebenarnya kan bagikan debu kalau dari kacamata langit. Saya selalu membaca diri saya itu dari kacamata langit. Kacamata langit ya kacamata Allah. Saya itu gak ada apa-apanya. Sebenarnya zikir itu untuk memudahkan. Saya selalu berpikir saya itu gak ada apa-apanya. Saya itu ada debu, sebutir debu di alam semesta ini. Sehingga saya itu merasa dengan mengingat Allah supaya kita tenang itu saya terasa sekali dengan saya bagikan debu. Saya itu kan ada salah satu ayat ya, ingatlah Allah maka Anda akan tenang. Di situ akan saya baru merasakan ya di sini kesombongan itu sama sekali nggak ada. Rasa ya yang aneh-aneh itu nggak ada. Kita harus pikirannya yang baik-baik aja gitu ya. Selalu baik-baik aja. Nah itu saya kira melingkit antara mengingat Allah, belum Allah dan melingkit setelah belum nasnya itu nyambung gitu. Dan itu menerjemahkan dari pesan yang ada di dalam hukum Islam. Tapi saya selama ini tidak melihat linkage antara itu tidak banyak yang saya dengarkan gitu ya. Ini yang mungkin dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, itu tadi mengingat Allah dalam berdiri, duduk, berbaring. Berarti kan setiap detik Pak. Kita itu ya duduk, ya berbaring dan diri. Itu saya kira demikian ya. Mohon saran dari Pak Ustadz karena ini bagian daripada umat Islam itu kan rukun Islam itu kan. Dan pesan-pesan itu yang tidak kelihatan gitu. Dan saya lihat di dalam adzan, pesan adzan itu kan Allahu Akbar. Sebenarnya di situ itu pra transformasi bahwa manusia itu, manusia, Allah itu kan minta kepada manusia, manusia, kamu itu tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang Allah Akbar. Gitu kan. Sebenarnya pesan yang ada dalam Allah Akbar itu kan begitu Pak. Allah Akbar, subhanallah. Nah terus ada lagi kan Ayat sholah, ayat falah itu kan mari kita menuju
kebahagiaan, menuju kemenangan. Selama ini saya berpikir, kok ada Allah Akbar, tahu-tahu kok kemenangan, kebahagiaan di mana? Saya selama ini, nah setelah saya merasakan itu ya, bahwa kebesaran Allah itu ya, Allah Akbar, ajaan Allah dalam adhan, bahwa kita itu ingat manusia, itu gak ada apa-apanya. Itu kan sebenarnya kan Allah minta pesan itu supaya manusia itu ingat kamu itu gak ada apa-apanya gitu kan. Nah, pada saat kita gak ada apa-apanya, pada saat kita merasa kita sebagai debu, butiran debu, itu kebahagiaan itu muncul di situ. Saya tuh merasakan itu. Nah ini yang mungkin jarang dikupas. Tapi apakah betul demikian? Tapi saya merasakan seperti itu, Pak. Kebahagiaan itu selalu ya. Jadi pada waktu ada itu adalah transformasi manusia untuk menuju kalau tidak ada apa-apanya. Nah transformasi itu muncul pada saat sholat. Sholat itu kan lebih khusyuk kalau kita merasa tidak ada apa-apanya. Iya kan? Sholat itu harus muncul tidak ada ego, tidak ada apa-apanya. Kita itu manusia yang sebesar debu. Gitu. Ini yang saya merasakan seperti itu sehingga rasapan ablul nasnya itu akan muncul dan kepedulian pada lingkungan itu lebih besar gitu. Ini yang mungkin saya rasakan, yang saya ungkapkan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak. Bahasanya di dalam agama kita benar sekali, yaitu kemuliaan seseorang, kebaikan, kebahagiaannya itu ketika seorang jadi hamba bagi Allah. Semakin seorang berada pada diri penghambaan diri kepada Allah, ya seperti bahasa Bapak itu bukan apa-apa, seperti debu dan seterusnya, tunduk ya, penuh dengan pengagungan kepada Allah. Semakin seorang merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah, dia semakin mendapatkan kebaikan itu, kebahagiaan itu, ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah. Makanya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam ketika dimuliakan oleh Allah, menghadap kepadanya, ya, dinaikkan ke langit menghadap kepadanya, ya, Allah tidak sebut Nabi kita yang mulia alaihi wasallam kecuali dengan sifat yang paling mulia yang ada pada beliau. Karena beliau akan mendapatkan kemuliaan, sedang diperlakukan dengan kemuliaan, maka sebutan untuk beliau juga adalah sebutan yang paling mulia yang ada pada beliau. Dan ternyata sebutan itu adalah satu sifat yang ada pada beliau, penghambaan diri yang sesungguhnya. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, segala puji hanya milik Allah memperjalankan hambanya ini di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kata para ulama, penyebutan Muhammad Nabi kita alaihi salatu wasalam sebagai hamba Allah menunjukkan kepada kita sekalian, inilah sifat yang terpuji yang akhirnya membuat beliau alaihi salatu wasalam berada pada kebaikan, kebahagiaan, ketinggian, kemuliaan di sisi Allah. Itu jadinya beliau dan apa yang ada pada beliau sebagai seorang hamba. Maka benar sekali, semakin seorang ya mengakui, menyatakan dan terbentuk penghambaan dirinya kepada Allah, semakin dia berada dalam kebaikan, ya. Dan benar sekali apa yang menjadi nilai-nilai dari rukun Islam itu, ya, Rasulullah SAW menjadi contoh teladan, di mana beliau adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lihatlah bagaimana beliau sebagai seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, dan paling mengaplikasikan rukun Islam itu lahir dan batinnya. Aisyah pernah berkata kepada tentang Rasulullah, karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahwali. Nabi itu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dan ternyata kalau kita perhatikan keadaan Rasulullah, beliau tidak terus-menerus ada di masjid. Beliau tidak terus-menerus sholat, tapi beliau adalah seorang anak manusia yang terus mengingat Allah dengan ibadahnya kepada Allah, dengan muamalahnya kepada manusia,
Beliau sebagai seorang suami yang menjalankan apa yang Allah cintai dan ridhoi pada keluarganya. Beliau sebagai seorang pemimpin yang menjalankan seperti yang Allah cintai dan ridhoi dalam kepemimpinannya. Beliau sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai tetangga. Beliau sebagai ayah, sebagai orang tua. Beliau sebagai pemimpin umat ini, ya, dan lain-lain dari keadaan aktivitas kehidupan beliau. Beliau melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Maka itulah di antara bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah bukan hanya sekedar bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagaimana pelaksanaan kita yang Allah cintai dan ridhoi terkait hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, dengan fakir miskin, dengan tetangga, ya, dan lain-lain yang harus kita perhatikan, ya, apa yang Allah cintai dan ridhoi dalam berinteraksi dengan mereka. Itu termasuk bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah berada pada puncak keteladanan untuk kita teladani, sehingga seorang dapat dikatakan senantiasa berzikir kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, ya. Bukan maksud dan maknanya hanya sekedar dia terus menerus berada di dalam masjid, tidak keluar masjid, ya, bersimpuh terus di masjid. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi beliau orang yang selalu berzikir kepada Allah. Lihatlah bagaimana sepak terjang amaliyah perilaku yang beliau lakukan terkait hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan makhluk, terkait tanggung jawab amanah yang beliau laksanakan dalam setiap aktivitas beliau sebagai yang memenuhi peran-peran dalam kehidupan ini, ya. Maka benar yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu juga diimplementasikan dengan hubungan kita kepada makhluk, dan itu juga yang menjadi nilai yang ditunjukkan dalam syariat kita, khususnya rukun Islam yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Kalau nggak ada lagi, iya silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dalam paparannya tadi kata zikir dan kata doa diucapkan secara bersilih ganti gitu. Kadang menyebut zikir, kadang menyebut doa, ya. Kita sering dengar memang ceramah-ceramah seolah-olah tidak ada bedanya antara zikir dan berdoa. Apakah memang demikian? Kalau memang tidak, dalam arti ada perbedaan, mohon diberikan perbedaannya. Saya juga setuju untuk mengatakan bahwa berzikir, ada kisah-kisah yang kita bisa pelajari di dalam ilmu agama, bahwa kita setiap saat ya istilahnya tadi duduk, berdiri, baring, bahkan ketika kita lagi melakukan perjalanan misalnya, ya kan, mengendarai kendaraan misalnya, setiap saat kita bisa berzikir, Ustaz. Jadi tidak ya mungkin penekanannya memang carilah tempat-tempat yang hening atau penyendiri tadi ya. Jadi poin saya adalah mungkin dalam paparannya itu ya ilmu fikih kan juga pemaknaan dari Al-Quran dan hadis itu tetap
tetap dilakukan orang, walaupun sudah tafsir dari Al-Quran dan hadis itu sudah baku, tapi pemaknaannya itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, Ustaz, sehingga tidak berhenti, karena memang keadaan kan memang sudah berubah ya. Keadaan ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, sampai zaman modern sekarang ini, sehingga kita memaknakan dari Al-Quran dan hadis itu bisa menyesuaikan zaman. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh para asatidz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, berkait dengan zikir dengan doa, ya sebetulnya kata-kata yang semisal dengan itu banyak dalam istilah agama kita, yaitu dua kata yang saling memaknai atau maknanya sama, akan tetapi terkadang satu kata itu lebih umum, yang lainnya lebih khusus. Seperti contoh Islam, iman. Apakah suatu yang berbeda Islam dengan iman? Para ulama mengatakan Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi dia memiliki keistimewaan tersendiri kalau digabungkan, yang menunjukkan identifikasi daripada masing-masing kata itu. Islam amalan lahir, iman amalan batin. Tapi kalau disebutkan sendiri, ya Islam ya iman. Gak mungkin atau gak boleh orang berislam tanpa beriman. Dan orang yang beriman dia pelaksanaan Islamnya, gitu. Jadi ada umum khusus, tapi memiliki keistimewaan, identifikasi istimewa dari masing-masingnya. Sama kayak zikir dengan doa. Zikir itu Pak, sifatnya lebih umum dari doa. Doa bagian dari zikir, ya. Doa bagian daripada zikir, tapi zikir lebih umum dari doa. Karena maksud daripada zikir dengan makna secara umum, zikir itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum itu zikir adalah setiap apa yang Allah cintai dan ridhoi, ya, untuk kita lakukan aktivitasnya, itu bagian daripada zikir. Makanya ketika dikatakan Rasulullah kan yang paling mempraktekkan agama ini, Nabi orang yang selalu berzikir dalam setiap keadaan. Tapi ternyata beliau nggak selalu berada di masjid, nggak selalu bersimpu di masjid. Tapi beliau berinteraksi dengan istrinya, berinteraksi dengan cucunya, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan para sahabat, berinteraksi dengan orang kafirin yang menjadi utusan. Ya kan? Beliau bermuamalah dan berinteraksi dengan manusia, padahal beliau selalu berzikir kepada Allah. Maka kata para ulama, maksudnya adalah beliau memperlakukan dan berinteraksi dengan itu semua menurut apa yang menjadi bimbingan Allah. Nah, itu terhitung sebagai bagian zikir. Seperti seorang datang tamu, syariat mensyariatkan memuliakan tamu, maka memuliakan tamu adalah bagian zikir kepada Allah SWT. Karena itu Allah syariatkan. Maka zikir itu dalam makna umum seperti ini, dia luas, ya, dan seluruh bagian agama ini dilaksanakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna zikir secara khusus. Makna zikir secara khusus yaitu ya zikir-zikir dengan lafaz subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ya, seperti itu. Allah berfirman, ya, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi salat juga bagian dari zikir. Puasa bagian dari zikir. Haji bagian dari zikir. Ya, dengan lafaz juga bagian dari zikir. Muamalah juga bagian dari zikir kalau itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, bagaimana batasan-batasannya. Nah, doa pun sama demikian. Tapi doa nampak lebih spesifik daripada zikir, ya. Doa kata para ulama ya terbagi menjadi dua makna, ya.
Makna yang pertama, doa itu doa yang sifatnya ibadah. Yang kedua, doa yang sifatnya adalah permintaan. Doa yang bersifatnya ibadah kita yang kita lakukan sejatinya doa kita kepada Allah. Itu permintaan yang kita harapkan kepada Allah. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, bukankah kita mengharapkan dari Allah? Harapan kepada Allah itu adalah doa. Kita puasa itu sedang berdoa kepada Allah. Kita sholat sedang berdoa kepada Allah. Ini doa yang sifatnya ibadah. Ada doa yang sifatnya masalah permintaan. Itu munajat kita. Ya Allah, beri saya hidayah. Ya Allah, anugerahkan saya ini. Ini doa yang sifatnya permintaan. Doa itu bagian daripada zikir. Doa bagian daripada zikir. Dan zikir juga bisa dikategorikan bagian dari doa. Karena tentunya seorang mukmin ketika beraktivitas menjaga batasan Allah, ada harapan kan dia kepada Allah. Ada harapan dia untuk dibalas kebaikannya oleh Allah ketika dia berbuat baik kepada istrinya. Ketika kita memberi nafkah kepada istrinya. Bukankah ada harapan dia untuk dibalas oleh Allah? Jadi dia dua kata yang sejatinya saling berhubungan. Hanya saja memiliki spesifikasi penyebutan. Doa itu lebih kepada makna apa yang kita harapkan minta kepada Allah. Dengan ibadah yang kita lakukan atau dengan munajat yang kita lakukan. Adapun zikir itu lebih pada spesifikasi makna mengingat Allah pada apa yang menjadi syariat Allah SWT, agama Allah SWT, khususnya mengingat Allah terkait dengan zikir yang kita ucapkan dengan lisan dan dengan hati-hati kita. Nah, seperti itu. Jadi banyak bagian dari din yang sejatinya maknanya sama, hanya dia memiliki spesifikasi istimewa dari yang lainnya. Tapi kalau disebutkan satu, masuk ke yang lainnya sesungguhnya. Ya, seperti itu. Ya, contohnya Islam dan iman. Banyak lagi contohnya, cuma tidak hadir dalam ingatan saya. Jadi sebutan-sebutan dalam agama itu ya sebetulnya satu kesatuan. Ya, sebetulnya satu kesatuan. Ya, wallahu alam. Jadi dia ada keumuman, ada kekhususan yang ditunjukkan oleh masing-masing daripada kata dan kalimat tersebut, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya, Pak? Selain tentang zikir dan doa? Observasi aja, Ustaz. Jadi pengamatan saya. Iya. Memang ke zikir itu setiap saat, Pak. Oh iya. Kita tidak dibatasi oleh waktu tertentu, Iya. tempat tertentu. Iya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan apapun, Iya. keseharian kita lakukan. Betul. Jadi kemudian kalau kemudian ada Anda seolah-olah lalu ya kita harus mencari tempat dulu misalnya. Oh iya. Gitu. Betul sekali. Zikir itu bisa kita lakukan dalam setiap keadaan. Ketika kita naik kendaraan, ketika lagi berkebun, melafazkan zikir. Makanya ada seorang yang sudah uzur dengan usianya. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan Islam ini kan banyak. Dan kemampuan saya terbatas. Nggak mungkin bisa ngamalin semuanya. Ajarkan kepada saya suatu amalan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Sehingga dia dapat keutamaan yang banyak. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, hendaklah lisanmu senantiasa basah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dalam berzikir kepada Allah. Maka ini dalil menunjukkan zikir bisa dilakukan kapanpun. Karena senantiasa lisan basah, berarti kan seorang dalam tidur berbaringnya, ketika dia berkebun, naik kendaraan dan seterusnya, dia mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Nah, itu suatu yang diutamakan. Itu diantara amalan yang utama. Tapi memang ada momen-momen dan tempat tertentu di mana tidak disukai kita untuk melafazkan zikir, seperti kita buang air, ya kan? Nah, itu ada momen-momen, keadaan atau tempat-tempat yang memang untuk dijauhi, ya, melafazkan zikir di tempat seperti itu karena ini tidak patut, ya. Nama Allah, kebesaran Allah kita ucapkan di tempat-tempat seperti itu. Tapi selain dari tempat-tempat itu secara umum, maka banyak mengingat Allah. Jangankan itu, Pak, perang saja, ketika perang yang Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal, ya kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang beriman, kalau kalian berjumpa musuh,
teguhkanlah diri kalian dan banyaklah berzikir kepada Allah. Perang saja disuruh banyak zikir. Ya, apalagi kita lagi santai, lagi ngopi, lagi berkebun, ya kan? Ya, seperti itu. Tapi tentunya ada momen-momen yang harus kita perhatikan dan tempatkan dengan baik. Kita lagi ngobrol misalnya nih sama istri kita, maka nggak mungkin kita sambil subhanallah, alhamdulillah. Kita gimana konsen untuk mendengar dia, ya kan? Berzikirnya ketika itu adalah dengerin dulu. Ketika khotib mimbar, ya kan? Naik mimbar hari Jumat, ya kan? Maka apakah kita berzikir sendirian? Berzikir kita ketika itu adalah mendengar khotib. Ya, ada momen-momen kita harus berhenti dulu dari zikir lisan itu, tapi berpindah kepada zikir yang lainnya yang Allah perintahkan, mendengar khotib. Ketika tamu datang, masa kita baca Quran di depan tamu atau kita berzikir, terus tamunya ngomong ini dan itu, kita tidak melayaninya? Tentu ini nggak benar. Tapi berzikir kepada Allah ketika tamu datang adalah melayaninya, menanyakan keperluannya, beramah tamah dengannya, seperti itu. Tapi di momen-momen di mana kita tidak memerlukan interaksi kepada yang lainnya di sekitar kita, ya kita berzikir sendiri, mengingat Allah, tasbih, takbir dan seterusnya di berbagai macam keadaan. Seperti itu, Pak. Benar sekali. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini, terima kasih banyak atas kesempatannya ya dan perhatiannya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Masih banyak kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.